بعقيقته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, di bulan Syawal yang mulia ini kita sama-sama ditakdirkan Allah berkumpul berjamaah memenuhi undangan sahibul bait Armadi sekeluarga dalam rangkaian kegiatan syukuran yang pertama, penyembelihan binatang akikah. Syukuran yang kedua, tasmiyahan atau pentashihan nama putri beliau, yang mana kita dimohon hadir di tempat ini untuk senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah akikah dan anak kita yang baru ditasmiyahi tadi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya dan ridhonya kepada mereka barataan. Amin. Salawat teriring salam tercurah terlimpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, zuriat keturunannya dan para pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita diberi umur oleh Allah sampai bulan Syawal. Sebulan penuh kita ditempa, dididik agar dapat mengendalikan nafsu kita. Kita berpuasa sebulan Ramadan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala yang difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah. Makanya orang yang puasa itu adalah orang imannya itu beres. Orang yang mampu berpuasa itu imannya yang kokoh. Kutiba, kami wajibkan, kata Allah, atas kalian wahai hambaku yang beriman, asyam, puasa, saum, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kami wajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Jadi tidak ada satu umat pun dari nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah ke dunia ini tidak melaksanakan puasa. Tidak ada, semuanya berpuasa. Nabi Adam puasa, Nabi Nuh puasa, sampai kepada Nabi Ibrahim puasa, Nabi Musa puasa, Nabi Daud puasa, Nabi Sulaiman puasa,
Nabi Harun puasa, Nabi Isa puasa, Nabi Yakub puasa, Nabi Yusuf puasa. Semua Nabi dan Rasul yang Allah utus ke dunia ini tidak ada yang tidak puasa. Umat-umat Nabi pun semuanya berpuasa. Untuk apa ini? La'allakum tattaqun. Orang yang berpuasa itu pasti hasilnya takwa. Buah ketakwaan orang yang puasa itu dapat diukur setelah Idul Fitri. Apakah nafsunya, apakah kepribadiannya itu berubah? Dari yang asalnya menuruti hawa nafsu sekarang dapat menundukkan nafsunya. Karena inti daripada puasa itu adalah melawan nafsu. Ini bedanya manusia dengan malaikat. Kalau malaikat dicipta oleh Allah tidak akan maksiat kepadanya. Kenapa? Karena Allah ciptakan bagi mereka hanya akal. Maka akal manusia pun diciptakan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mengenal Tuhan, untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Maka manusia itu apabila dirinya didominasi oleh kekuatan akal, maka orang itu akan cenderung berbuat ibadah dan takwa kepada Allah. Maka manusia yang dapat mengendalikan nafsunya, dirinya ditunggangi oleh akalnya, maka manusia ini derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Tapi sebaliknya, apabila manusia itu dikendalikan oleh hawa nafsunya, nafsu bahaim, nafsu kebinatangan, yang timbul serakah bagi dirinya. Hidupnya tamak, laba, rakus dengan dunia, tidak peduli hak orang lain. Maka kesenjangan sosial itu akan terjadi di ketika praktik puasa ini tidak dilaksanakan dalam kehidupan. Maka segala sesuatu yang Allah wajibkan kepada hambanya itu dampak positifnya pasti untuk manusia itu sendiri. Allah perintah puasa, Allah nggak ngambil manfaat dari perintah puasa. Allah nggak ngambil untung dari ibadah puasa yang kita lakukan. Tapi yang ambil untung manfaat dari puasa yang kita kerjakan itu adalah kita sendiri. Karena buahnya pasti takwa. Maka ketakwaan ini akan dapat apabila puasa seseorang itu memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, buah daripada hasilnya orang itu berpuasa setelah Ramadan. Maka ada pepatah Arab, laisal 'id liman labisal jadid walakinnal 'id liwan taqwahu tajid. Bukan yang dinamakan hari raya itu orang yang berpakaian serba baru, serba hanyar. Hakikat hari raya bukan itu. Tetapi yang disebut hari raya itu liman taqwahu tajid. Siapa yang takwanya bertambah. Berarti ini buah daripada ibadah puasa Ramadan. Kita kalau ketemu Ramadan itu disuruh untuk senang saja sudah dapat keberuntungan. Allah haramkan jasadnya dijilat api neraka. Man fariha bidukhulir Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nira. Siapa yang gembira hatinya masuk bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dijilat, disentuh oleh api neraka. Itu orang yang gembira tibanya Ramadan. Karena Ramadan itu maknanya adalah pembakaran akan dosa dan kesalahan. Terakhir di akhir bulan Ramadan bakatis samawati wal ardh,
menangis langit dan bumi. Dikarenakan apa? Karena Ramadan meninggalkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memberi kabar gembira. Ujar Nabi, man shama Ramadan summa atba'ahu bi sittina min Syawal faka'annama shama sanata kullah. Siapa yang puasa Ramadan kemudian dia ikutkan setelah Ramadan 6 hari puasa Syawal. 6 hari. Ini hidup berapa hari Syawal sudah? Hidup berapa hari? 6 hari. Nah, masih ada kesempatan 23 hari lagi. Siapa kata Nabi puasa Ramadan kemudian dia ikutkan 6 hari lagi dia puasa di bulan Syawal, tidak mesti berenten, kada mesti 6 hari full. Hari ini puasa, besok baru puasa, besok baru puasa, besok baru puasa. Yang penting di bulan Syawal. Jumlahnya berapa hari? 6 hari. Paka'annama sama sanata kullah. Maka orang ini, kata Nabi, seolah-olah dia berpuasa di sisi Allah 1 tahun penuh. Dan ini akan kita dapat hanya ketemu bulan Syawal. Kalau di bulan-bulan Syawal mau sebulan biar puasa, tetap ada bernilai 1 tahun puasa di sisi Allah. Ini kemuliaan orang yang puasa. Dan dalam bulan Syawal ini kita dianjurkan untuk mengistiqamahkan rutinitas kebiasaan kita bulan Ramadan. Kalau kita bulan Ramadan senang salat malam, yang nggak boleh cuma salat tarawih, ya, karena salat tarawih itu khusus di bulan Ramadan. Selain pada salat tarawih, semuanya dianjurkan. Mau itu sedekahnya, mau itu baca Qur'annya, mau itu zikirannya, mau itu tahlilannya, istighfarannya, salawatannya, terus saja. Jangan bulan Ramadan aja meningkat, di bulan luar Ramadan letoy, jangan. Terus meningkat, terus berjalan kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan.